Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar Siti Opipah dari kelas Tadris Matematika 2C. Di sini saya akan memberikan pembahasan soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah teori bilangan. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu tulislah 3201 basis 4 dalam basis desimal. Pembahasan soal 3201 basis 4 sama dengan 3 kali 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 0 kali 4 ditambah 1. Sama dengan 3 kali 64 ditambah 2 kali 16 ditambah 0 ditambah 1. Jadi 192 ditambah 32 ditambah 1. Jadi hasilnya 225. Jadi 3201 basis 4 yaitu sama dengan 225. Kemudian soal yang kedua itu bilangan-bilangan berikut ini semua ditulis dalam basis 2. Tentukanlah hasilnya. Yang A 1011010 ditambah 1001111. Yang B 1110010 dikurangi 1001111. Yang C 10011 dikali 1011. Nah, pembahasan soalnya itu yang pertama 1011010 ditambah 1001111. Jadi hasilnya yaitu 101010001. Kemudian yang B 1110010 dikurangi 1001111. Jadi hasilnya 1100011. Kemudian perkalian. Sini perkalian basis hampir sama dengan perkalian biasa. Nah, jadi hasilnya yaitu 110101101. Kemudian yang ketiga yaitu carilah hasil dari FPB dan KPK dari 198, 216, 252. Nah, kemudian faktor-faktor prima dari 198, 216, 252 yaitu faktor prima dari 198 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 dikali 11. Kemudian 216 sama dengan 2 pangkat 1 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 dikali 11 pangkat 0. Jadi FPB dari 198, 216, 252 adalah yaitu 198, 216, 252 sama dengan 2 pangkat minimal 1, 2, 3. Nah, itu dari pangkat pangkat 2, kemudian dikali 3 minimal 2, 3, 2 kali 7 minimal 0, 0, 1 dikali 11 minimal 1, 0, 0. Jadi sama dengan 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0. Nah, di sini jadi kita ambil yang terkecilnya. Jadi hasilnya yaitu 18. Kemudian KPK dari 198, 216, 252 yaitu 2 maksimal 1, 2, 3 dikali 3 maksimal 2, 3, 2 7 dikali 7 maksimal 001 dikali 11 maksimal 100. Nah, di sini kita ambil pangkat yang terbesar yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Jadi hasilnya 16.632.
Jika n suatu bilangan prima, tunjukkanlah bahwa 17n plus 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Misalkan 17n plus 1 sama dengan P pangkat 2. P pangkat 2 min 1 sama dengan 17n. Kita substitusikan menjadi P min 1 dikali P plus 1 sama dengan 17n. Karena 17 dan n keduanya adalah bilangan prima, dari persamaan terakhir ini dapat disimpulkan bahwa P min 1 sama dengan 17 atau P plus 1 sama dengan 17. Jika P min 1 sama dengan 17, yaitu P sama dengan 18, maka P plus 1 sama dengan n, sehingga P sama dengan 19. Jika P plus 1 sama dengan 17, yaitu P sama dengan 16, maka P min 1 sama dengan N, sehingga P sama dengan 15. Nah, 15 ini adalah bukan bilangan prima. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. Tentukanlah sisa-sisanya jika 2 pangkat 55 dan 41 pangkat 75 masing-masing dibagi 7. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3 kongruensi dengan 1 modulo 7. Nah, 2 pangkat 3 dikali pangkat 18 dikali 2 sama dengan kongruensi dengan 1 pangkat 18 dikali 2 modulo 7. Jadi hasilnya 2 pangkat 55 kongruensi dengan 2 modulo 7. Jadi 2 pangkat 55 dibagi 7, sisanya yaitu 2. Selanjutnya itu yang 41 kongruensi dengan min 1 modulo 7. Nah, 41 pangkat 75 kongruensi dengan negatif 1 pangkat 75 modulo 7. 41 pangkat 75 kongruensi dengan 6 modulo 7. Jadi 41 pangkat 75 dibagi 7, sisanya yaitu 6. Kemudian yang selanjutnya, carilah penyelesaian dari persamaan linear Diphantus 2x plus 6y sama dengan 20. Persamaan 2x plus 6y sama dengan 20, maka 2x kongruensi dengan 20 modulo 6, x kongruensi dengan 10 modulo 3, X sama dengan X kongruensi dengan 1 modulo 3, sehingga X sama dengan 1 plus 3N, di mana N adalah bilangan bulat. Kemudian kita masukkan nilai X dalam 2X plus 6Y sama dengan 20. 2 dikali 1 plus 3N ditambah 6Y sama dengan 20. 2 plus 6N ditambah 6Y sama dengan 20. 6Y sama dengan 20 dikurangi 2 plus 6N. 6Y sama dengan 18 dikurangi 6N. Y sama dengan 3 min N. Jadi X sama dengan 1 plus 3N dan Y sama dengan 3 min N, di mana N adalah bilangan bulat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita carilah nilai penjumlahan 2 angka terakhir dari 7 pangkat 355. Nah, karena 7 pangkat 4 kongruensi dengan 1 modulo 100, maka 7 pangkat 355 sama dengan 7 pangkat 4 dikali pangkat 88 dikali 7 pangkat 3 kongruensi dengan 7 pangkat 3 modulo 100. 7 pangkat 355 kongruensi dengan 343 modulo 100. Jadi 2 angka terakhir dari 7 di pangkat 355 adalah 43. Kemudian
Soal nomor 8 yaitu tentukanlah hasil dari A. Tahu 430, B. Sigma 4200, C. Tahu 42 ditambah sigma 420. Nah, yang pertama dulu, tahu 420 sama dengan tahu kali 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Hasilnya yaitu 3 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 24. Kemudian sigma 4200 yaitu dimana nilai yang bisa dibagi dengan 4200 itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 3.459.600. Kemudian yang C itu soalnya tahu 42 ditambah sigma 420. Kita cari terlebih dahulu tahunya, yaitu tahu kali 2 kali 3 kali 7 yang itu hasilnya 8. Kemudian sigma dari 420 yaitu ini hasil dari bilangan-bilangan yang bisa membagi 420 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, dan 420. Nah, itu semua tadi bilangan-bilangan tadi kita jumlahkan, hasilnya yaitu 1344. Jadi tahu 42 ditambah sigma 420 hasilnya yaitu 8 ditambah 1344 jadi 1352. Kemudian soal nomor 9 yaitu tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan teorema Euler. Menurut teorema Euler, 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 10. Nah, maka 3 pangkat 4 kali pangkat 25 yaitu kongruensi dengan 1 pangkat 25 modulo 10. 3 pangkat 100 sama dengan 1 modulo 10. Kemudian selanjutnya yaitu soal yang terakhir. Tentukan akar-akar primitif dari bilangan prima 17 dan 23. Nah, banyak akar primitif fungsi Euler di mana fungsi Euler 17 sama dengan fungsi Euler 17 dikurangi 1 sama dengan fungsi Euler 16. Bilangan prima dari 16 yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Jadi fungsi Euler 16 sama dengan 8. Maka 3 pangkat 16 kongruensi dengan 3 pangkat 4 dikali pangkat 4 kongruensi dengan min 4 pangkat 4 sama dengan 16 kali 16 sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1 modulo 17. Sehingga residu dari order 17 3 sama dengan 16 sama dengan fungsi Euler 17. Kemudian sekarang yang 23 akar primitif dari fungsi Euler di mana fungsi Euler 23 sama dengan fungsi Euler 23 dikurangi 1 sama dengan fungsi Euler 22. Bilangan prima dari 22 yaitu 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Jadi fungsi Euler 22 adalah 10. Maka 3 pangkat 22 kongruensi dengan 23 dikali 7702 plus 1 modulo 23 kongruensi dengan 1 modulo 23 sehingga
Orde dari modulo 23 3 sama dengan 22, yaitu sama dengan fungsi Euler 23. Nah, itu dia tadi pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.